Oke, udah ada Tipani, ada Rindi, ada Latifah juga. Oke, yang lain masih pada ngerjain ya? Habis pada kelar banget ngerjain bahasa Indonesianya. Iya, lu beres Kang bahkan. Oh, ya udah deh. Sambil nunggu yang lain deh. Lah, kemana tadi si Rindi? Keluar lagi. Masih. Mana ini yang lain? Masih baru. Kita tungguin sampai jam ini ya. Jam 2. Nanti kalau jam 2 belum ini, nanti akan share aja link share link buat kuisisnya. Jadi kalian kerjain dulu aja. Nanti masalah join di Zoom-nya ya nanti nggak apa-apa kayak gitu ya. Habis ini deh tunggu dulu sampai pada join. Kang Tommy. Ya silahkan. Kenapa? Kenapa? Boleh nanya. Silahkan. Kenapa? Kenapa? Jadi itu suka ada bingung sama matematika yang madas. Nah, kalau misalnya Rica. Kalau misalkan apa? Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Silahkan. Oke. Jadi Tifa tuh kadang suka bingung sama materi madas. Sama materi madas. Kadang ketika misalnya Tifa searching itu karena emang dulu Tifa nggak suka sama yang namanya matematika gitu ya. Jadi emang lebih ke yang matematika ke yang lain gitu, lebih ke fisika kimia kayak gitu. Kalau matematika tuh nggak terlalu gitu. Nah, pas Tifa cari-cari materi tentang madas, Tifa tuh kadang suka bingung, madas tuh mencakup tentang apa aja sih gitu. Makanya kadang Tifa ketika misalnya madas tuh, aduh materinya tentang apa sih madas gitu, jadi nggak ada blank gitu, lupa lagi. Sebenarnya kalau Akang bilang mah apa ya? Sebenarnya kalau kalian lihat di soal-soal, baik itu nanti di Simak UI maupun di mana namanya di utul gitu tuh, madas itu sebenarnya sama aja kayak matematika, cuma bedanya mereka lebih ke dasar gitu, lebih ke konsep kayak gitu-gitu. Itu matematika dasar, tapi babnya sama aja. Jadi misalkan dalam satu bab, let's say peluang gitu. Peluang tuh bisa ada ya di matematika dasarnya, ada di matematika IPA-nya kayak gitu. Karena nanti yang dikejar beda. Kalau madas itu lebih ke konsepnya, seperti apa, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang matematika IPA itu tuh lebih banyak ke perhitungannya, matematisnya, dan lain sebagainya. Cuma kalau di sini, kita yang di LC, Matdas ini tuh berarti, kan kita udah punya nih, matematika itu kita udah list, kuantitatif kita udah list tuh, bab-babnya apa-apa aja, kayak gitu. Nah, nanti untuk yang non itu, kita masukinnya ke Matdas, kayak gitu. Jadi selain bab-bab yang kita udah list itu, kita masukin ke Matdas kayak gitu. Dan biasanya kalau di Matdas kita lebih ke apa ya? Mungkin ada yang matematikanya lebih dinaikin, jadi kayak ditambahin matematiknya dikit atau lebih ditekankan pada konsep kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau basicnya kayak di Simak UI dan di Utul itu game tuh sama aja babnya. Cuma yang dikejar adalah si konsepnya, bukan matematisnya. Beda kalau matematika IPA kan apa namanya perhitungannya susah dan lain sebagainya. Tapi kalau di matematika dasar biasanya hitungannya nggak banyak, tapi mainannya di konsep kayak gitu. Gitu paling Tipani. Oke, jadi jangan bingung ya. Maksudnya kayak kalau di LC mah semua bab selain yang udah kita list itu namanya maksudnya ke Madas. Jadi mungkin Madasnya tuh agak kayak campur aduk babnya macam-macam dan lain sebagainya nggak apa-apa ya. Kayak gitu. Karena emang kita kan nggak tahu nih, takutnya kalau kita belajarnya cuma di bagian TPS doang, takutnya nanti tiba-tiba pas di UTBK-nya ada tuh dikit-dikit dimasukin Madasnya UGM atau Madasnya Madas dari UI atau matas dari UNS atau matas dari Unpad dan sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi kita masukin dikit-dikit kayak gitu. Oke, dan jadi kalau kalian nemu soal-soal kayak yang susah itu mungkin kita ngambilnya biar kalian terbiasa aja. Soalnya kan kita nggak tahu nanti kayak gimana. Oke, udah jam 2 ya, kita langsung pre-test aja.
Oke, Akang siapin dulu pretestnya. Pretestnya ada 5 soal. Ya nggak dibilang susah, nggak susah-susah amat sih. Cuma nanti kita lihat seperti apa. Oke. Silahkan join. Kodenya adalah 093 953. 093 953. Bisa juga di-share ke teman-teman kalian ya, biar pada tahu. Kalau belum pada join, dikasih aja share ininya, biar pada tahu, biar pada bisa join dulu. Masalah mau join di sininya mah nggak apa-apa nanti. Yang penting pretestnya dulu aja. Yuk, belum ada yang join nih. Oke, Afif udah join. Yang lain. Yuk, baru Afif doang nih. Oke, Shiva udah. Rindi udah. Tipani udah. Dani udah. Yuk, baru berlima. Masih ada, berarti masih ada 2 orang lagi. Ntar, kalau tadi. Yuk, siapa yuk yang belum join yuk? Siapa belum join berarti? Dani udah, Rindi udah. Nura belum. Siapa lagi? Kok udah? Ke-8, berarti harusnya 2 lagi. Sinyal, Kang. Aku susah. Sok ditungguin, nggak apa-apa kok, tungguin. Latifah juga belum ya, Latifah ya? Sok, silahkan. Nggak apa-apa kok. Sinyal, Kang. Siap, nggak apa-apa, ditungguin. Akang tungguin kok, santai saja. Ini waktunya nanti persoalnya agak lumayan lama, jadi kalian bisa hitung dengan baik-baik, nggak usah keburu-buru ngerjainnya, santai aja. Waktu habis katanya, Kang. Lah, kok waktu habis? Coba lagi. Kamu close dulu terus join lagi coba. Ini Akang soalnya belum mulai juga, masa udah habis aja waktunya? Sok, coba di close terus masuk lagi. Mari. Sorry lupa kan malah buka WA, ada-ada saja. Oke. Yuk. Nah, Nura udah, tinggal Latifah doang nih yang belum nih. Yuk, Latifah yuk. Nanti kita bahasnya cepat kok, jadi kita bisa ya nggak apa-apa tunggu agak lama nggak apa-apa lah. Yuk next yuk, siapa yuk yang belum yuk? Latifah yuk. Sudah Latifah. Oke, langsung dimulai aja ya. Selamat mengerjakan.
Oke, udah selesai pretestnya. Ntar, gimana? Siapa ya? Dani gimana Dan? Pretestnya Dan? Dani ada nggak? Lah, Dan ada kan? Hadir, Dan, hadir, hadir. gimana Dan? Pretestnya Dan? Ini sih Kang apa? Ada yang bingungin ada yang apa? Disalah apa langsung dijawab ada gitu. Oh, gitu ya. Oke, di sini ya kamu salahnya di emang soal-soal yang banyak yang salah juga kok. Jadi aman. Oke. Nura, gimana Nura? Nura ada nggak Nura nih? Gimana Nura? Nuranya nggak ada nih. Ya udah dah. Oke. Biasanya. Sinyal ya, oke. Ya udah deh, sebenarnya kalau akan lihat ya lumayan lah nilainya lah. Tapi nih kalau dilihat dari ini ya 5 soal, ada satu soal yang semuanya salah, itu nomor 4. Yang tadi yang bentuk segitiga. Nanti deh kita akan bahas bareng ya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke. Oke, ini ya. Oke. Nomor 1 kayak gini nih. Pada garis bilangan, bentar. Akan ganti ini dulu pen. Oke. Pada garis bilangan, mana sih kursor? Pada garis bilangan, posisi pecahan 3 per A ya, di sebelah kiri dari pecahan B per 4. Ini hampir sama kayak yang madas kemarin, kalau kalian masih ingat. Dengan A, tapi ini ada catatan. Dengan A dan B-nya bernilai positif. Ditanyakan hubungan yang benar antara P dan Q. Seperti biasa ya, ini sengaja tidak dikasih option sama Kang siapa Fajar, soalnya memang biar kalian hafal. 1 itu P lebih dari dan sebagainya kayak gitu. Oke, di sini kita membandingkan A dikali B dengan 11. Caranya masih sama ya, karena di sini di garis bilangan, kan 3 per A di sebelah kirinya. 3 per A. Terus sebelah kanannya ada B per 4. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat, karena 3 per A itu di sebelah kiri dari B per 4, berarti kan 3 per A ini lebih kecil ya. Lebih kecil dari B per 4. Kita pakai perbandingan. Pakai perbandingan. Bebas, kalian mau bandingin ini atau ini dan sebagainya. Kalau akan biasanya pakainya yang lebih enak kanan dibanding kiri kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita dapat B per 4 dibanding dengan 3 per A. Nah, karena kan ini lebih besar daripada 3, B per 4 itu lebih besar daripada 3 per A. Berarti kalau dibagi nanti nilainya akan lebih besar dari 1. Kayak gitu. Ya udah, sekarang B per 4 dibagi 3 per A, nanti bisa berubah jadi A dikali B dibagi 12. Lebih besar dari 1. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat. AB dibagi 12. Lebih dari 1. Berarti dari sini kita dapat AB-nya itu pasti lebih besar dari 12. Karena AB-nya lebih besar dari 12, otomatis pasti AB itu juga lebih besar dari 11. Nah, kita balikin ke sini. Berarti nanti jawabannya adalah P-nya lebih besar dari Q. Gitu untuk nomor 1. Kang, aku Ya, mau tanya. silakan. Kenapa? Kalau aku mah, jadi caranya tuh langsung dikali silang. Buat cara cepatnya efisien nggak kalau cara Ya, di kayak sini. gitu? Nah, sebenarnya kalau Enggak, yang mana? yang di atasnya ada langsung. Jadi itu 4 kali 3, 12. A kali B, AB. Jadi 12 tuh, AB itu sama dengan 12. AB itu bukan 12 ya, lebih besar dari 12. Tapi bukan 12. Kalau pakai kayak gitu, kita jadi nggak tahu. Itu 12 itu bukan AB-nya ya, Tiffany. Tapi ini, kalau kita dapatkan AB-nya lebih besar dari 12. Jadi berapapun, kayak gitu. Tapi bukan 12 ya. Oh iya, siap. Gitu. Tapi ya itu mah cara, sebenarnya itu menyalahi sih. Cuma kalau misalkan buat ngeceknya nggak apa-apa sih. Itu cara ngeceknya aja ya. Tapi kalau mau mah biar yakin kayak gini. Soalnya takutnya nanti
apakah dia positif, apakah dia negatif, kita kan nggak tahu nilai A sama B-nya gitu. Oke, Tiffany? Siap, Kang. Oke, ada yang ditanyain nggak nomor 1? Silahkan. Nomor 1 ini kan hampir sama kayak yang kemarin kan ya. Kalau kalian dapat sama Kang Fajar ya. Gitu. Aman, nomor 1? Aman, Kang. Oke, siap. Kalau enggak, kalau itu kita next. Oke, di sini kita punya pertidaksamaan, tapi pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan mutlak. Dulu kalian pasti dapat ini di materi kelas 10 kalau nggak salah ya. Kita punya mutlak ya. ditambah X kurang dari sama dengan 2. Kayak gitu. Nah, di sini kalian ngerjainnya gimana? Ada yang pakai coba-coba mungkin? Itu tuh hasilnya kalau X mutlak tuh tetap X. Jadi X tambah X 2X. Jadi X-nya sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1 gitu ya? Ya, nah, kurang dari sama dengan 1. Itu benar kalau untuk X-nya positif. Ingat, kita pakai definisi mutlak. Mutlak X itu nilainya ada 2. Mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih besar dari 0. Terus, mutlak X akan bernilai minus X jika X-nya kurang dari 0 atau negatif. Kayak gitu. Nah, nanti kita pakai nih syarat 2 ini untuk mengerjakan soal di atas. Nah, sekarang kita pakai dulu untuk syarat yang pertama. Untuk X-nya lebih besar dari 0. Nah, berarti mutlak X akan berubah jadi X. Berarti kita dapat tadi ya, X ditambah X lebih kurang dari sama dengan 2. Berarti 2X kurang dari sama dengan 2. Berarti X-nya kurang dari sama dengan. Tapi kita harus cek juga di yang X kurang dari 1. X kurang dari 0. Syarat yang kedua, X-nya kurang dari 0. Berarti jadinya adalah minus X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Berarti kita dapat 0 kurang dari sama dengan 2. Di sini kan pernyataannya adalah benar. Berarti nanti himpunannya, ini kan tadi HP1 ya, ini HP1 adalah X-nya kurang dari sama dengan 1. Untuk HP2-nya, karena di sini pernyataannya benar, berarti HP-nya adalah X-nya semua bilangan real. Nah, ini HP2. Nah, untuk menjawab ini kita irisin. Berarti HP1 diiris dengan HP2. Atau kalau mau irisannya, nanti jawabannya itu adalah X-nya kurang dari sama dengan 1. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Ini caranya untuk mengerjakan mutlak ya. Kalau pakai yang tadi siapa yang kalau mutlak itu sama dengan X, itu tuh kalau berlaku untuk ini. X-nya lebih besar dari 0. Kalau kurang dari 0, pakai yang ini. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Nomor 2. Ini kalau misalkan, Kang, kok bisa tahu himpunan irisannya kok jadi kayak gini? Nah, kalau gambarin kayak gini nih. Kita gambarkan di garis bilangan. Nah, di sini kan kita dapat ya untuk HP1, misalkan nih HP1, itu kan X-nya kurang dari 1 kan ya? Dari sama dengan 1. Nah, kita gambarnya kayak gini nih. Kurang dari kan di sebelah kiri ya. Ini. Terus, nah karena yang HP2 itu kan elemen bilangan real semua kan ya. Nah, berarti yang diarsir itu semuanya dari minus tak hingga sampai plus tak hingga kayak gitu. Ah, ini. Terus irisannya. Kamu mau nanya? Silahkan. Itu yang X lebih besar daripada 0, terus ke bawahnya X jadi X lebih kecil. Oh. Tapi kalau yang sebelah sama. Bukan. Ini nih. Gini doang nih. Mutlak X itu definisinya adalah X kalau X-nya lebih dari 0. Nah, sekarang kan kita pakai mutlak X, syaratnya adalah X lebih dari 0. Berarti mutlak X-nya berubah jadi X. Terus diganti. Mutlak X ini berarti jadi X. Tandanya kan tetap ngikutin yang di soal. Bukan ngikutin yang di syarat. Iya. Begitu. Siap. Oke, ya udah di sini. Nah, kalau udah gini tinggal diirisin. Diirisin berarti kita cari yang sama. Berarti yang sebelah sini. Nah, berarti dari sini kita dapat HP totalnya adalah
X-nya kurang dari sama dengan 1. Gitu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Cukup, Kang. Oke. Cukup, Kang. Siap. Bentar. Sebentar ya. Akang cek dulu. Akang cek dulu. Kok Akang jadi... Sebentar. Akang mau cek dulu. Bentar, Akang. Ada yang pengen Akang cek. Mana ini? Kang Fajar. Bentar ya. Ini bener nggak kuncinya yang Akang bikin nih? Nomor. Takutnya nanti Akang salah. Oke. Bener ya. Takutnya Akang salah nanti. Oke. Terus next. Nomor 3. Nomor 3 di sini harus hati-hati ya dan digambarin. Oke, di situ dia bilang, ini tadi banyak yang benar sih yang di nomor 3 ini sih. Oke. Nomor 3, prestasi Ira lebih tinggi dari Dika, tapi lebih rendah dari Tita. Berarti di sini Ira gitu. Ini Ira. Ira ini lebih tinggi dari Dika, berarti Dika di bawahnya ya. Terus Tita, tapi dia lebih rendah dari Tita, berarti Tita di atas Ira. Terus prestasi Kania lebih rendah dari Ira, tapi lebih tinggi dari Dika. Berarti di sini ada Kania. Ya kan? Terus terakhir, prestasi belajar Dani lebih tinggi dari Dika dan Kania. Berarti di atasnya lagi ya. Ya, tapi si Daninya kita nggak tahu. Dia kan bilangnya cuma di atas Kania dan di atas Dika. Bisa di atasnya Kania persis, atau di atasnya Ira, atau di atasnya Tita. Kayak gitu ya. Berarti Dani itu bisa di atas ini semua. Nah, berarti yang ditanyakan, 3 orang berprestasi terbaik. Kayak gitu. Berarti jawabannya itu adalah yang? A. Dani, Ira, Tita, gitu. Benar sekali. Ini harus dibaca hati-hati ya, jangan sampai salah ya buat penempatannya. Kayak gitu. Ini harusnya nggak masalah ya harusnya ya. Nggak masalah harusnya. IPA 3, Kang. Saya makan ngisinya pakai tanda kurang dari lebih dari, lumayan pusing. Masih Sekarang IPA 5. Gimana? Maaf. Gimana? Tadi ngerjainnya pakai dikasih tanda kurang dari lebih dari kayak gitu. Oh, terus? Jadi pusing. Jangan digituin ya. Kalau kayak gitu nanti bener-bener pusing juga. Sama-sama. Ini nanti kasusnya pokoknya lebih enak kalau digambarin kayak gini aja. Kayak gitu ya. Lain kali gitu. Oke. Ini nanti kasus ya, silahkan. Ini katanya Teh Sadira izin. Oh ya udah, nggak apa-apa. Siap. Terima kasih. Oke, harusnya 3 nggak masalah ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 nih yang salah semua nih dari tadi nih. Oke. Kita punya segitiga ABC, segitiga siku-siku sama kaki. Ingat ya, ini siku-siku sama kaki. Berarti nanti karena siku-siku sama kaki berarti AB itu sama dengan AC kayak gitu. Karena sama kaki. Nah, karena sama kaki berarti sudut C itu sama dengan sudut B sama dengan 45, ya kan? Karena kan dia sama kaki. Ininya 90 atau 90. Berarti si C sama ininya tinggal dibagi kan sisanya 90 dibagi 2. Berarti sini 45, sana 45. Nah, yang ditanyakan berapakah panjang BD? Gitu. Panjang BD-nya berapa? Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menjawab pertanyaan ya, ini pertanyaan. Nah, ini banyak banget nih yang masih bingung. Kang, kalau punya pernyataan 1, pernyataan 2 tuh gimana sih cara ngerjainnya? Nah, kalau nggak mau harus dicoba satu-satu. Misalkan, jadi itu ini adalah informasi baru yang kalian dapatkan. Kayak diketahuinya gitu loh. Kalau kalian diketahui ini bisa nggak ngerjain gitu loh. Nah, ini tuh jadi kalau dapat soal kayak gini tuh menguji
konsep yang kalian udah punya gitu kan. Karena kan kalau kalian udah punya semakin banyak konsep, semakin kalian bisa ngotak-atik soal ini gitu loh. Tapi kalau misalkan konsep kalian kurang, otomatis kan kayaknya informasinya ini nggak bisa gitu. Padahal siapa tahu dari kitanya sendiri yang nggak tahu konsepnya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba kalau informasi yang pertama. Informasi yang pertama kita dapat bahwa AB-nya sama dengan 9. Ya kan? Informasi yang pertama ini adalah AB-nya sama dengan 9. Nah, berarti kalau AB-nya sama dengan 9, tadi ya, ini kan AB sama dengan AC. Oke, berarti sini sama dengan 9, A sama dengan AC. Oke. Nah, untuk mencari mencari BD, kita bisa manfaatkan. Oke, akan gambar lagi ya segitiganya ya. Akan gambarkan lagi. Ya, gambarnya jelek lagi. Bentar. Akan hapus dulu. Akang hapus dulu. Hapus dulu. Oke. Oke, kayak gitu. Nah, misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, ingat ya, dia bilangnya garis CD itu adalah garis bagi. Garis bagi itu adalah garis yang membagi sudut menjadi 2 sama besar. Nah, ini. Ini adalah D. Kayak gitu. Terus ini adalah E. Oke. Nah, untuk menentukan untuk menentukan AB dari informasi yang pertama ini, jadi gini. Kan untuk mencari BD ya. BD itu bisa kita cari dari AB dikurangi AD kayak gitu kan ya. Nah, untuk menentukan AD kita pakai segitiga siku-siku yang ini, ACD. Nah, segitiga ACD nih. Ini segitiga A, C, D. Nah, terus kan tadi kita udah tahu kalau AB-nya 9 sama dengan AC, berarti sininya 9. Terus karena di sini adalah segitiga, tadi CD ini adalah garis bagi, kan tadi sudut C itu 45. Karena dibagi 2, berarti sininya adalah 22,5 sudut sininya ya. Sudut sini itu adalah 22,5. Nah, untuk menentukan AD kita bisa pakai tangen. Masih ingat nggak tangen? Tangen C itu kan rumusnya adalah depan per samping. Depannya adalah AD, terus sampingnya adalah AC. Nah, dari sini nanti kita masukin aja tangen 22,5 itu berapa. Terus dikali AC, kita akan dapat AD kan ya? AD-nya berapa? Nah, kalau kita udah dapat AD, kita bisa cari BD, yaitu adalah AB dikurangi AD. Nah, kalau pernyataan pertama berarti bisa. Pernyataan bersama bisa untuk menjawab pertanyaan. Sekarang yang kedua. Pernyataan kedua, di situ kita bilang si BC-nya 15. BC-nya 15. Nah, sekarang kalau BC-nya 15, ya udah karena dia segitiga, siku-siku sama kaki. Ini akan gambarin ABC-nya dulu ya. A, B, C. Ini 15. Berarti di sini itu adalah 15 per 2 akar 2. Sama juga AC-nya. 15 per 2 akar 2. Nah, ya udah, kalau kita udah dapat AB sama BC-nya sama kayak cara di atas. Nanti kita akan dapat BD berapa. Selesai gitu. Jadi di sini kalian tidak harus mendapatkan nilai fixnya ya, nilai benernya tuh berapa gitu, nggak harus dihitung sampai nilai akhir. Cuma yang pengen diketahui itu adalah bisa nggak sih dikerjain kalau kalian dapat informasi ini kayak gitu loh. Nah di sini kan bisa. Masalah nanti hasilnya berapa, ya itu masalah nanti. Tapi soalnya tugas kalian di sini cuma ngecek bisa nggak dikerjain gitu loh. Kalau bisa, ya udah berarti bisa. Kalau enggak, ya berarti enggak gitu loh. Nah di sini karena pernyataan 1 bisa dan pernyataan 2 juga bisa. Berarti jawabannya adalah yang D. 1 cukup, 1 saja cukup, 1 saja cukup, atau 2 saja cukup. Gitu. Oke, sok ada yang mau ditanyain nomor 4? Kang boleh minta ulang yang itu Kang? Yang mana? Yang pertama, yang A-nya. Yang A-nya boleh. Yang AB sama dengan 9. Soalnya barusan keluar.
Oke, siap. Kakak ulangi ya. Yang lain tadi yang mungkin yang tadi juga masih belum paham, semoga habis ini paham lagi. Oke, di sini kan ada informasi tadi bahwa pernyataan pertama itu adalah AB sama dengan 9, kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki. Berarti tadi AB-nya itu sama dengan AC. Ya udah, berarti AB nilainya 9, AC juga nilainya 9. Akan gambarin lagi segitiga ABC-nya nih semuanya akan gambarin. Oke. Nah, untuk menentukan BD kan ini ya bisa kita cari dari AB seluruhnya dikurangi AD kayak gitu. Nah, kita bisa nggak nyari AD-nya ya? Coba. Nah, untuk mencari AD, kita manfaatkan segitiga yang kecil ini. Yang segitiga ACD yang ini doang. Segitiga siku-siku ACD. Gitu. Nah, kan tadi kita udah tahu AC-nya 9. Masukin 9. AD-nya yang mau kita cari. Terus, ingat, tadi sudut C dan sudut B-nya adalah 45. Jadi segini tuh 45. Sini juga 45, kayak gitu. Nah, terus, karena CD ini adalah garis bagi itu adalah garis yang membagi sudut menjadi 2 sama besar, berarti nanti yang di sini itu adalah 45 dibagi 2, berarti 22,5, sebelah sini juga 22,5, kayak gitu. Nah, ya udah, di sini kita punya sudutnya adalah 22,5. Untuk menentukan AD, kita manfaatkan konsep tangen trigonometri. Tangen rumusnya adalah depan per samping. Depan dari C itu adalah AD, dibagi sampingnya adalah AC. Kayak gitu. Nah, kan kita udah tahu C-nya ini 22,5. Ya udah, nanti berarti kita bisa tahu tangen C-nya berapa, terus AC-nya udah tahu, tinggal dikali silang nanti kalian dapat AD kayak gitu. Nah, kalau udah dapat AD, kita bisa deh dapat BD dengan cara AB dikurangi AD. Gitu. Nanti untuk yang cara yang kedua sama ya kayak di atasnya kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Tadi siapa yang tanya coba? Paham nggak? Paham nggak? Siap, paham, Kang. Siap. Oke. Next. Kita nomor 5. Untuk X elemen R dengan X tidak sama dengan 1, manakah hubungan yang benar? Gitu kan ya. Kita punya 3X, P-nya adalah 3X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat tambah 1, dibagi X minus 1, terus Q-nya itu adalah X ditambah 1. Nah, di sini mau cara panjangnya dulu atau cara pendeknya dulu? Pendeknya aja ya. Oke, kita misalin aja. Kalau misalkan sekarang, kalau X-nya kita anggap misalkan 0 deh yang gampang. Kalau X-nya 0, P-nya berapa P-nya? Kalau X-nya 0, P-nya berapa berarti? 1 per minus 1. Berarti hasilnya adalah minus 1. Q-nya, kalau 0, berarti jawabannya adalah 1. Gitu kan ya? Nah, kalau di sini, berarti kita dapat si P. Si Q-nya lebih besar dari P. Tapi kita coba cek lagi. Kalau di X-nya sama dengan misalkan 2 gitu. Berarti di P-nya jadinya adalah 3 dikali 8 dikurangi 4 dikali 4 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi 1. Ini adalah 24 dikurangi 16 tambah 1 dibagi 1 ya. 24 dikurangi 16 adalah 8 ditambah 1, 9. Kalau yang di sini, yang Q-nya berarti jadinya adalah 2 ditambah 1 sama dengan ada di podolan. Kalau di sini berarti lebih besar yang P. Nah, karena nilainya ini tidak sama atau maksudnya nilainya ini beda gitu ya. Maksudnya kadang di satu kondisi lebih besar yang P, di satu kondisi lain lebih besar dari Q, berarti di sini adalah kita ngambil aja yang D. Informasi yang diperlukan, yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan lainnya. Gitu nomor 5. Kayaknya tadi nomor 5 lebih banyak yang benar kok. Gitu. Oke, nomor 5 ada yang mau ditanyain? Silahkan. Udah selesai. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, udah selesai berarti materi kita. Bang, berarti misalnya yang X-nya 2,
tapi hasil tetap kurang dari, berarti baru ya ketemu hasilnya P kurang dari Q. Kalau misalnya kita kurang dari juga ya. Nah, kalau kayak gitu kita perlu cek lagi yang lainnya. Soalnya kan itu belum tentu ya, belum pasti juga sebenarnya. Nah, ini kan cara coba-cobanya. Sebenarnya kalau cara benernya adalah kayak gini nih. Nah, cara benernya kita harus ini biasanya ya kalau ini tuh harus difaktorin, dicoba-coba gitu. Nanti akan membentuk yang hampir sama kayak yang di Q-nya kayak gitu. Nah, di sini kan X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 1 dibagi X minus 1 kayak gitu. Nah, di sini nanti kita harus coba bongkar-bongkar ini supaya nanti bisa kebentuknya biasanya ya, nanti akan berbentuk mungkin X dikurangi atau X ditambah. Nanti kalau misalkan X, nanti tiba-tiba misalkan P-nya berubah jadi, disederhanakan jadi X minus 2. Berarti kan P-nya pasti kurang dari Q kan? Kayak gitu. Tapi kalau si P-nya nanti kita rubah-rubah menjadi X tambah 2, berarti lebih besar, selalu lebih besar yang P. Kayak gitu. Nah, di sini kita coba sederhanakan. Nah, ini kalau kalian nanti bongkar, akan kok lupa sih tadi dia udah akan faktorin, lupa. Di sini kalau difaktor jadi gini, X minus 1 dikali 3X kuadrat. Kok akan lupa ya? Bentar. Akan pakai ini dulu. Pakai Horner dulu. 3 minus 4, 0, 1. 1, 3, 3, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 0. Berarti jadinya adalah 3X kuadrat minus X minus 1 dibagi X minus 1. Bisa dicoret, bisa dicoret. Berarti tinggal 3X kuadrat dikurangi X dikurangi 1. Nah, di sini kalau kita lihat, kita cari diskriminannya. Ingat diskriminan adalah B kuadrat minus 4C. Nah, di sini berarti B kuadrat minus 4 aja adalah 1 dikurangi 4 A-nya. Oh, ini berarti bukan definite ya. 4AC. Oke. Nah, di sini paling sampai sini aja sih kayaknya. Nah, kalau dari sini kita bentuknya kan udah beda bentuknya. Bentuk sederhananya tuh sudah berbeda dari yang sebelahnya, yang P-nya, yang Q-nya. Nah, berarti dari sini kita dapat bahwa nanti nggak bisa kayak gitu. Beda gitu loh bentuknya, kita nggak bisa langsung menarik kesimpulan. Apakah itu lebih besar atau lebih kecil? Harus menyesuaikan nilai X-nya berapa, kayak gitu. Maka dari itu, kita nggak bisa. Gitu, Afif. Tadi Afif bukan sih yang tanya atau Dani? Dani ya. Ah, gitu. Gitu, dan jadi di sini bentuknya beda gitu. Ini tuh apa sih? Jadi nanti ada kok beberapa soal yang nanti kalau kamu sederhanakan bisa berubah jadi mirip sama yang di sampingnya kayak gitu. Misalkan kalau nanti kamu rubah, misalkan ya, ini misal aja. Misalkan nanti adalah P-nya itu misalkan X kuadrat minus 3X plus 2 misalkan gitu. Nah, ini kan terus dibagi sama X minus 1. Ini kan kita bisa sederhanain ya. Ini kita bisa sederhanain, jadinya adalah X minus 2, X minus 1 dibagi X minus 1. Nah, ini coret. Berarti kan jadinya P-nya adalah X minus 2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa P-nya pasti selalu kurang dari gitu, karena bentuknya udah mirip. Oke. Tapi kalau misalkan, sebenarnya kalau cara coba-coba ini tuh ketika kalian udah kira-kira kayaknya bisa deh pakai coba-coba. Cuma benernya mah pakai yang di samping. Karena ini kan lebih universal ya. Kalau ini kan tadi benar nanti kalau misalkan ininya 2 ini kurang dari, apakah menjamin? Belum tentu juga kayak gitu. Tadi akan juga nyobanya bukan di 0 sama di 2 gitu loh. Akan nyobanya yang lain gitu. Jadi ini tuh nyobanya berdasarkan ya ini, karena kan tadi kita dapat bentuknya kayak gini. Ini tuh nggak tentu. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil, tergantung gitu. Oke, gitu nomor 5. Ada yang mau ditanyain mungkin? Oke. Kalau nggak ada, kita post test dulu atau gimana? Post test aja kan nanti dibahas.
Siap. Nah, gitu. Oke deh, yuk kita post test yuk. Aku juga belum ngerjain post testnya sih, soalnya ini kan yang bikin Kang Fajar, jadi aku juga belum lihat. Semoga nanti bisa. Oke, kita ini post test ya. Post test Matdas 3. Oke, silahkan join. Post test. Kodenya 521763. 521763. So, Maaf Kak, 521. 763. Oh ya, makasih. Yuk. 521763. Nggak ketulis lagi. 521763. Sok. Oh, maaf ya tadi siap. Oh ya, silahkan Afif ke kamar mandi dulu nggak apa-apa. Kita tungguin kok. Tungguin ya. Pernyataan pertama itu katanya AC sama dengan BC. Kalau pernyataan kedua sudut B-nya itu 2X sama 3 derajat. Nah, kita coba cek satu-satu. Kita coba pakai pernyataan pertama dulu ya, dengan mengabaikan pernyataan kedua. Artinya kita cuma punya info yaitu sudut C-nya itu 7X plus 1. Oke, baru 6. Berarti nunggu Afif ya. Pernyataan 1 yaitu AC. Iya, tinggal Afif dong. Ini kalau akan lihat soalnya lebih susah atau lebih gampang ya, lupa ya. Bentar. Tapi beda banget ya bentuknya sama yang barusan ya. Jadi mungkin agak ya kayak tadi yang udah kita pelajari nggak akan dipakai lagi di sana. Tuh. Kalau nggak salah ya, aku juga lupa soalnya. Nggak ada soalnya di sini. Tuh. Ntar nunggu Afif dulu. Nggak apa-apa. Nggak ada. Wah. So, tunggu bentar ya. Tunggu. Kalian sambil siap-siap lah. Ngapain lah. Mau siapin kertas lah dan sebagainya. Duh. Bentar. Astagfirullah. Kok lupa sih, lagi di share screen udah buka-buka aja. Sok, silakan. Tapi pernyataan 2 itu disebutnya adalah sudut B-nya yang diketahui. Jadi sudut B itu adalah katanya 2X ditambah 7. Maka bisa didapatkan nggak sih nilai C-nya, teman-teman? Dapatnya dari mana? Nah, jumlahnya lagi aja. Berarti 37 ditambah dengan 2X plus 7 ya, yang B-nya 2X plus 7 ditambah dengan 7X plus 1 bakal sama dengan 180. Nah, kalau kalian coba-coba nanti bakal dapat nilai X-nya nih. Karena X-nya cuma satu variabel ya. Berarti X-nya sama dengan ya lah, kalau mau coba silakan. Nanti kalau udah dapat nilai X-nya, tinggal masukkan ke dalam sudut C-nya. Sudut C itu adalah 7X plus 1. Maka di sini nanti 7X-nya dimasukkan, X-nya dimasukkan plus 1 itu udah bakal dapat. Kalau mau coba silakan. Nanti saya sih sarankan teman-teman ya. Silakan. Siapa belum masuk nih? Siapa Afif? Kemana Afif? Afif kemana? Ntar deh, sabar deh, nggak apa deh, kita masih ada waktu. Harusnya sih kalau nanti kalian, kan kita selesai sampai 15.15. Ini masih ada sekitar 21 menit lagi sih. 26 menit lagi sih. Harusnya kalau kalian ngerjainnya nanti cepat, kita bisa bahas.
Nah, silakan nih, coba saya kasih Mana ini? Afif. Oke, sudah ada Afif. Oke, selamat mengerjakan. Ada 5 soal juga kok. Coba kita cek ya, kita coba cek lagi ya. Nah, berarti tujuh aja dapat dari mana? Kan tadi udah ngerti ya satu sini ya, ada A, ada A. Ini berapa dapatnya? Nila, Raffi, Kalau kita tarik garis bantu, sudutnya. maka itu jadi sudut yang Cuma berarti banyak paling tuh. berseberangan. Jadi jadinya ya kita akan dapat nilai 20. Nah, kalau misalkan ini berseberangan, berarti sahadapnya dengan ini kan, ya, dia satu garis, dia masih ini kan, Nah, Ref. nah, selanjutnya yang ini lagi nih 34 kita cari garis satuan, berarti ini berapa? Dia 4 kali dia berseberangan nih, 1, 3, 4. Maka yang sebangnya apa? Yang sehadapnya adalah ini berapa? Iya, sebab pada dasarnya 1, 3, 4, 3. Karena dia sebagainya sama nih. Kang Fajar. Kang Fajar. Anggi tadi nggak ikut post test. Anggi. Oh, belum, nggak ikut ya? Yang barusan LS. Oh, oke, siap. Risma kemana lagi, Risma? Mungkin saya pengen coba kasih sedikit ya. Kalau misalkan saya punya sebuah garis, terus ini sebagai alfa, terus yang ini sebagai beta. Hubungan alfa dengan beta lebih besar atau lebih kecil? Mana yang lebih besar? Lebih kecil atau lebih besar? Nura, Dani, Tiffany. Nah. Menyebabkan berarti menjadi berlipat. Kalau mengakibatkan berarti menjadi A. Supaya enak saya tambahin 2. Andai besar.
Laburan pantai tak akan goyah kalau Sama atau beda? mari. Jadi nah gitu ya. Jadi kadang-kadang suka ada yang suka itu sih, ada yang suka kecolongan sih. Nilainya sama kawan-kawan. Nilainya sama. Jadi mau kayak gimana pun caranya, mau sebesar apapun gitu ya, nilainya sama. Alfa di sini, alfa di sini. Jadi jangan sampai kecolongan dengan makanya kalau di garis itu kan ada gradien ya. Gradien itu kalau satu artinya kalau misalkan saya buat garis di sini nih. Nah ini nilai di sini sama nilai di alfa ini sama atau beda? Tapi kalau banjir menyebabkan kerugian besar imigrasi sebab sama karena syahadat gitu. Mau pakai cara di mana, di sini gitu kan. Mau di mana pun karena dia syahadat. Mau dia dari sini ke sini juga karena syahadat sama. Ujungnya di alfa. Makanya kita sekarang bisa tuh kalau misalkan kita punya sebuah garis sebenarnya alfa gitu ya. Tiga misalkan garis A ke B. Terus saya punya juga garis yang tinggi banget. Ini dari C ke D. Nah, sudutnya beta. Alfa sama beta sama atau beda? bentukan kalimatnya Kemudian sama seharusnya sih sama ketika kita menggambarnya emang kongruen. Makanya bisa kita pakai trigonometri. Iya sih, ini nggak ada. Semua teman-teman nggak pusing ya. Intinya saya pengen menghubungkan antara trigonometri sama sudut. Jadi sudut dimanapun ya bakal sama ya. Kan sih? Dimanapun itu pasti nilainya bakal Sama. kecuali mungkin agak landai. Kalau misalkan agak landai mungkin ini kan sama kayak ini. Nah ini mah bakal beda gitu ya. Kelihatan banget ini sudutnya kecil, ini sudutnya besar. Fif sama Nurayun. Ini alfa sama beta ini belum tentu bisa dibilang sama karena kita menjawabnya dulu. Tapi kalau udah kayak gini, nah ini udah pasti dipastikan sama karena jadi satu. Jadi semoga teman-teman apa ya? Ada yang ditanyakan dulu. Itu sebenarnya udah selesai sih, udah selesai soal apa namanya? Oke, ini masih banyak soal tapi karena waktu juga saya pengen ngasih beberapa satu soal deh lagi ya. Atau ini deh satu soalnya berapa? Atau ini deh. Nah, kalau misalkan ini alfa, maka Gimana kan? Jam 4 sampai 5. Oh. Maka ada juga. Oh. Kebetulan anak SLM semua deng ya. Ada tetap. Cuma 3 orang doang paling. Yang lain mah, yang enggak itu mah kabut. Apa? Kang, Oh iya. nomor 4 nggak ada itunya. Nggak ada gambarnya. Oh, udah ada. Oke, sinyalnya ya kayaknya ya. Iya, sinyal kan.
Oke, tinggal Tipani sama Nura yang belum. Nggak apa-apa, selesaiin dulu. Oke, udah selesai post testnya tadi. Oke, kalau kita lihat sebenarnya sebagian besar dari kalian meningkat semua, jadi aman, bagus, 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 lebih paham. Cuma paling di sini kalau dari 5 soal, yang paling banyak salah itu nomor 3 dan nomor 4. Coba kita cek bareng-bareng ya. Oke, akan share screen deh. Oke. Oke, ini ya. Tuh, nomor 1 kayaknya aman ya, karena udah 5 orang benar, 2 orang salah kayak gitu. Nomor 2 ini lebih banyak lagi, lebih bagus, 6 orang benar, 1 salah. Nah, untuk nomor 3 benar, 4 salah, lebih banyak yang salah kayak gitu. Terus yang nomor 4 ini 3 benar, 4 salah sama juga. Nah, kita akan bahas dari nomor 3 dan 4-nya dulu aja ya. Kayak mana terusannya? Oke, bisa nggak sih ini disuruh coret di sini? Nggak bisa lah. Kayak mana ya? Sebentar. Akang coba lihat. Di sini ada sih. Ada. Coba Akang buka dulu filenya di sini. Lah, apa ini kan? Yang nganu Kang Fajar yang mana? Bukan ini filenya. Sudahlah. Bukan yang ini. Oke, paling Akang ambilin satu-satu deh dari sana deh. Oke, yang soal nomor ini ya. Ntar apa sih? Nah, gimana cara ngambilnya ya ini ya tulisannya? Ya udahlah, Akang snipping tool dulu, terus mana? Bukan. File-nya mana sih? Kayak mana? Kok gue bingung pakai begini? Bagaimana ini? Astagfirullahaladzim. Innalillah. Ini search-nya di mana sih? Search-nya di mana sih? Aku maunya ketik aja. Kok beda sih kayak punya gue? Bener juga. Oh my God. Mentang-mentang beda ini nih. Maaf. Terkenal ada-ada saja ya. Beda kayak itu. Oke.
Coba ya kita akan bahas di sini. Oke, soalnya adalah ini. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik kayak gitu. Dengan bidang XY, what is this? Dengan pen. Oke, dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Apakah XY lebih besar dari X lebih besar dari Y? Ini yang mau kita jawab. Kita coba pernyataan masing-masing yang pertama dulu. Yang pertama, di sini kita punya X kuadrat minus 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 4X minus Y. Nah, di sini yang bagian depan ini bisa kita faktorkan. Jadinya adalah X minus Y kuadrat sama dengan 4 kali X minus Y. Bisa coret. Berarti dari sini kita dapat X minus Y sama dengan 4. Nah, X minus Y sama dengan 4 kan selisih dari X dikurangi kan positif. Berarti dari sini kita dapat bahwa X-nya lebih besar dari Y. Berarti pernyataan pertama bisa dipakai. Terus kedua. Kenapa, Viv? Screen-nya tidak terlihat, izin keluar room Sok. dulu. Masuk lagi. Sok. Terus untuk yang kedua, yang ini kan kita dapat 2X sama dengan 2Y dikurangi 6. Pindah ruas ke sana, kita punya 2X minus 2Y sama dengan minus 6. Kedua ruas dibagi sama 2. Jadi kita dapat X minus Y sama dengan minus 3. Karena selisihnya adalah minus, berarti dari sini kita dapat X-nya kurang dari Y. Nah, di sini juga benar, dipakai dua-duanya. Jadi, ini tuh tidak harus menjawab benar ya, tapi kita pengen tahu, bisa nggak dengan informasi 1 dan 2 ini bisa nggak ngejawab? Nah, kalau untuk pakai informasi 1, kita bisa menjawab, yaitu benar, X-nya lebih besar dari Y. Tapi kalau pakai informasi kedua, tidak. Berarti X-nya itu kurang dari Y. Tapi sama-sama keduanya ini menjawab. Berarti kalian jawabnya adalah yang, oh ya tadi itu optionnya yang D, itu harusnya yang D ya. 1 cukup, 2 juga cukup. Dan 2 cukup. Gitu, itu untuk nomor 2. Nomor berapa tadi? 3 lah. Sok, ini mungkin kalau mau di screenshot dulu atau mau di apa, silahkan. Sebelum akan ngambil soal satu lagi yang tadi nomor 4. Tapi kan di aku nggak ada kotretannya. Oh iya. Nggak ada. Sama. Ini Sama. aja. Kenapa nggak bilang? Makanya dari tadi bingung. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Ibu. Tar. Kenapa ya? Sebentar, kayaknya ada sesuatu deh. Apa yang menyebabkan ini? Tar deh, akan ulangi deh. Ya udah deh. Dikirain teh emang sengaja. Masa sengaja akan nulis gimana? Oke, ulangi yuk. Ulangi. Tadi kalian dengerin terus paham enggak? Enggak. Kan aduh. Berimajinasi sedikit. Oke, di sini ya. Menyatakan XY koordinat pada suatu titik di bidang XY. Dengan X kurangi Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Ditanyakan, apakah X lebih besar dari Y? Nah, ini tuh kalian nggak harus mencari jawaban yang benar ya. Yang penting bisa nggak ngejawab ini. Gitu. Sekarang kita coba pernyataan pertama. Keluar nggak sekarang coretannya? Enggak. Mas? Enggak. Yang lain juga enggak? Enggak ada. Enggak ada. Bingung tadi tuh ya. Suara Akang juga kecil, Kang. Oh iya. Enggak kok suaranya. Tapi ini muncul nggak di kalian share screen-nya? Enggak. Belum. Udah, bentar. Masih gambar soal. Bentar. Ini Akang udah end share screen, masih kebuka nggak share screen-nya? Enggak. Kelihatan nggak sekarang? Share screen-nya. Nah, ada. Coba ya, kita kotret. Yuk tinggal 3 menit lagi. Oke. Muncul nggak kotretannya? Muncul. Oke, di sini kita punya X kurang dari Y tidak boleh sama dengan 0. Terus kita pengen menjawab, apakah X lebih besar dari Y? Pengen ngejawab ya, jawaban itu bisa iya atau tidak, kayak gitu. Jadi yang penting bisa nggak, kayak gitu. Oke, kita coba untuk pernyataan yang pertama. Muncul kan kotretannya? Muncul, Kak. Muncul. X kuadrat minus 2XY ditambah Y kuadrat itu sama dengan 4X dikurangi Y.
Nah, yang sisi kiri ini bisa kita kuadrati, bisa kita faktorkan. Jadi kuadrat sempurna. Jadinya adalah X minus Y dikali X minus Y. Sama dengan 4 dikali X minus Y. Ini coret. Berarti kita dapat X minus Y sama dengan 4. Nah, karena di sini pengurangan antara X dan Y-nya itu hasilnya positif, berarti kita dapat X-nya lebih besar dari Y. Berarti pakai informasi pertama, kita bisa jawab bahwa X-nya lebih besar dari Y. Nah, sekarang yang informasi yang kedua. Kita punya 2X sama dengan 2Y dikurangi 6. 2Y-nya pindah ke sana. 2X minus 2Y sama dengan minus 6. Kedua ruas dibagi sama 2. Berarti kita dapat X minus Y sama dengan minus 3. Karena selisihnya negatif, berarti dari sini kita dapat X-nya kurang dari Y. Nah, informasi kedua juga bisa untuk menjawab, tapi mereka jawabannya beda. Yang informasi pertama jawabannya adalah ya, yang informasi yang kedua jawabannya adalah tidak. Jadi opsinya adalah yang D. 1 cukup, 2 juga cukup, kayak gitu. Oke, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 3, sok kalau mau di screenshot dulu. Bentar, Kang. Ya, paling kita cukup buat ngebahas ini 1 doang deh jadinya. 3 menit. Karena udah selesai, udah 1 menit lagi sekarang. 1 menit lagi. Iya. Gara-gara tadi gak muncul, kalian juga Akang udah ngomong lama, kalian baru gak muncul, Kang. Aduh. Tadi saya berinspirasi terus Kang Udoa. Kirain sengaja. Ih, masa sengaja? Akang masa Kita berimajinasi gitu. Gitu loh, berinspirasi tentang hal MTK gitu. Oke. Soalnya tadi bilangnya nggak bisa. Oke. Coba ya untuk nomor 4 deh. Nomor 4. Kita cepet. Nomor 4. Yang ini ya. A per B sama dengan... Sudah habis. Tinggal dikali silang kok. Itu tinggal dikali silang kok. Itu tuh kan. Kecewa. Tinggal dikali silang itu tuh. Kita belum keluarkan. Kan dari situ kita dapat A per B ditambah C per D itu sama dengan 16. Terus kita punya A per apa tadi? C per C. A per C sama dengan ditambah B per C. per D ya? D Sama dengan 36. Ya. Ini tinggal samain penyebutnya aja. Ini D ya. Berarti kan kita dapat AD ditambah BC dibagi BD sama dengan 16. Terus kita dapat AD tambah BC dibagi DC atau CD sama dengan 36. Terus dibandingin. Dibagi aja. Berarti kan kita jadinya adalah, kalau enggak ini kali silang deh. Berarti kita dapat AD ditambah BC sama dengan 16 BD. Terus ini kita dapat AD tambah BC sama dengan 36 CD. Terus disama denganin. Berarti kan kita dapat 16 BD sama dengan 36 CD. D-nya coret, D-nya coret. Kan disuruh nyari C, B per C. Berarti B per C sama dengan 36 per 16. Berarti B per C-nya sama dengan dibagi 4. 9 per 4. Selesai. Gitu. Oke, ini mah dibayangin juga bisa. Oke, sok screenshot dulu. Oke, kebahas ya. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Ya, Terima kasih, Kang. mari kita keluar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diusir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.